Halo, ini Aryo atau Ayo. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya mendongeng atau bercerita. Dulu itu dikenalnya dengan sebutan penuturan cerita atau seni bertutur. Atau pada zaman kerajaan itu dikenalnya dengan pelipur lara. Karena pada zaman dulu orang yang bercerita itu biasanya untuk menghibur para bangsawan, para raja, atau petinggi kerajaan. Nah, kalau sekarang, sejak tahun 80-an, orang mulai mempergunakan kata mendongeng untuk kegiatan bercerita atau penuturan cerita. Nah, kata mendongeng itu sendiri sebenarnya yang akan kita bahas ini adalah sebagai satu kegiatan bercerita atau kegiatan mendongeng. Diambil dari kata dasar dongeng, yang sebenarnya dongengnya itu sendiri adalah bagian dari cerita. Jadi ini ada cerita nih. Cerita itu ada dua. Ada cerita fiksi, ada cerita non-fiksi. Kalau cerita non-fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan kenyataan, ada faktanya. Misalnya cerita sejarah, cerita tentang ilmu pengetahuan tertentu. Nah, kalau cerita fiksi itu adalah cerita rekaan yang memang dibikin, yang belum jelas benar atau salahnya. Jadi, bagiannya ada legenda, ada mitos, ada fabel, dan termasuk salah satunya adalah dongeng atau cerita penuh imajinatif. Nah, tapi sekarang semua orang yang bercerita ke anak-anak itu disebutnya pendongeng atau dia sedang mendongeng. Meskipun kadang ceritanya tidak selalu cerita dongeng. Bisa jadi dia cerita tentang legenda suatu daerah, mitos, atau fabel, cerita binatang, atau bahkan cerita sejarah atau cerita dari pengetahuan. Atau guru di sekolah dia bisa mendongeng dari pelajaran yang akan disampaikan. Meskipun itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi mendongeng itu sekarang dipergunakan sebagai satu kata yang mewakili kegiatan bercerita atau bertutur. Nah, mendongeng itu atau bercerita itu sendiri sebenarnya apa sih? Nah, itu adalah satu seni komunikasi. Kalau menurut saya, mendongeng atau bercerita adalah seni dalam berkomunikasi. Jadi orang tua mendongeng di rumah untuk anaknya, atau guru mendongeng di kelas, atau seorang pendongeng di atas panggung bercerita, yang dipergunakan adalah seni dalam berkomunikasi. Nah, lebih jelasnya apa? Ketemu nanti di pelajaran selanjutnya.